Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kenalin, nama aku Raffi Muhammad Faras dari Sipil RC kelas Gedung, NIM akhir 048. Nah, pada hari ini kita mau ngerjain soal buat UAS kita, yaitu disuruh bikin video tentang menganalisa struktur bangunan gedung berdasarkan tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur gedung dan non-gedung. Oke, syarat-syarat yang dikasih sama Pak Soleh itu, yang pertama ada gedung minimal 5 lantai. Terus ada lokasi gedungnya sesuai tempat lahir. Yang tempat lahir aku itu ada di Bekasi. Nanti bakal muncul foto KTP-nya mungkin. Ya pokoknya lihat nantilah. Kalau nggak males ngedit ya. Terus data teknisnya ada di tugas sebelumnya juga nanti udah dicatat kok. Oke, langsung kita masuk aja ke SAP-nya. Oke, ini udah masuk ke SAP-nya. Langsung aja kita mulai. Langsung CTRLN aja. Nah, muncul kayak gini. Yang pertama kita ganti itu default unitnya. Kita ganti ke KNMC. Terus kita pilih 3D frame. Terus kita ini number of stories. Storiesnya kita, karena tadi disuruhnya minimal 5, jadi kita pakai minimal aja 5. Nah, number of base-nya juga kita tulis di sini 5. Di yang X-nya, yang Y-nya kita tulis 3. Nanti ke sini 5, ke sini 3. Terus tingginya. Tingginya itu kalau yang di soal sebelumnya itu ada 3,7. Terus yang BWT ini biarin 6, yang X, yang Y kita tulis 5. Terus itu kita use grid spacing bla bla ini, kita edit grid. Nah, langsung aja kita klik yang spacing. Nah, yang ini kan 3,7. Karena di soalnya yang paling bawah itu 4,5, kita tulis sini 4,5. Habis itu kita enter aja, kita ordinate. Nah, nanti dia langsung nge-generate ke paling atas. Habis itu udah oke, terus oke. Oke, udah muncul kayak gini ya, tadi habis di oke. Nah, yang pertama kita lakuin itu kita ganti dulu tumpuannya. Karena ini pondasi dalam, kita ganti dulu. Nah, habis itu kita assign join restraint. Kita yang ini, tumpuan jepit. Habis itu kita apply. Oke. Oke, yang selanjutnya kita lakuin itu adalah kita harus mendefinisikan materialnya. Gimana caranya pertama? Oh ya, material itu ada dua. Yang pertama itu ada beton 30 MPa, baja tulangannya ada yang 40 sama yang 24. Oke, gimana sih caranya kalau mau bikin materialnya? Yang pertama itu kita klik define, terus kita klik yang ini, material. Nah, bakal muncul kayak gini. Kita add new material. Ini kita ganti user, ini kita ganti concrete karena beton. Habis itu kita oke. Nah, muncul kayak gini. Ini kita ganti aja namanya beton 30 MPa. Untuk warnanya terserah ya. Ini kita ganti ke kilo MC. Nah, untuk berat jenis beton ini kan 2400. Kita tulis ini 2400. Nah, habis itu ini kita ganti ke nmm. Untuk nilai E-nya kita tulis di sini itu ada 4700 kali SQR buka kurung 30. Nah, nanti dia bakal langsung generate diri angkanya. Habis ini udah keganti, yang ini kita ganti sesuai mutunya, yaitu ini kita 30 MPa. Ini kita langsung tulis saja 30, yang ini juga 30. Nah, yang selanjutnya kita lakuin itu kita bikin baru. Ini kan udah beton, tadi kan ada dua, satu lagi ada baja tulangan. Nah, kita bikin baru aja, langsung add new material. Ini kita ke rebar. Terus kita oke. Kalau udah kayak gini kita ganti aja namanya, karena tadi bajanya yang 40, kita tulis aja langsung BJTD 40. Nah, buat beratnya jangan lupa ini kita ganti dulu ke kilometer. Nah, beratnya itu sesuai di SNI itu ada 7.850 kg per meter. Untuk E-nya jangan lupa kita ganti ke nmm. Nah, dari SNI itu kita dapat nilai 200.000. F-nya itu ada 400, FVE juga 400, FU-nya ada 570. Yang ini juga 570. Habis itu bisa di oke aja. Nah, habis itu daripada kita add new kan sama-sama baja ya. Ini kita copy aja. Nah, muncul kayak gini, kita ganti namanya jadi BJTD 24. Nah, karena ini udah sama kayak yang sebelumnya, ini tinggal kita ganti. Yang ini ada 240 sama kayak yang ini 240. Yang ini kita tulis 390. Habis itu kita oke. Yang selanjutnya kita lakuin itu kita bikin plat, habis itu kita bikin kolom, habis itu kita bikin beton. Gimana caranya? Yang pertama itu kita klik define, habis itu kita section properties, habis itu kita yang area. Ini untuk platnya ya. Habis itu langsung kita add new aja. Nah, ini kita kasih nama itu P10.
Habis itu ini kita jangan lupa kita ganti beton 30 MPa, yang ini 10, yang ini juga 10. Habis itu kita pakai yang set modifier. Nah, dari yang membran F11 sampai yang bending M12 itu kita ganti dengan angka 0,25 sesuai dari data yang kita punya. Oke, kalau udah keganti gini semua, kita pencet aja oke. Oke, kalau udah ini tinggal kita oke. Nah, kita bikin yang kedua, yaitu yang P12. Daripada kita add new, ini langsung kita copy aja. Kita ganti nama dengan P12. Ini tinggal kita kasih angka tambahin 12, 12. Nah, modifiernya kita samain aja. Sekarang kita bikin kolom. Nah, sama caranya setting properties sekarang yang frame. Nah, kita add new aja. Kita ganti concrete rectangular. Nah, ini kita tulis yang pertama itu kolom 500 kali 500. Oke. Ininya kita ganti 0,5. Ini juga. Kode kayak gini, ini jangan lupa kita ganti beton 30 MPa, terus kita set modifier. Kalau kolom itu yang moment inersianya itu dia 0,70. Torsinya itu 0,25. Nah, habis itu kita udah masuk sini, tinggal ini aja kita ganti yang confinement barnya kita ganti BJ24. Habis itu kita oke. Ini kita oke. Nah, habis itu kita bikin yang kolom 300 kali 500. Ini kita copy aja, kita ganti kolom 300 kali 500. Untuk width kita ganti 0,3. Ini sama. Habis itu kita klik set modifier lagi. Untuk yang ini kita inersianya 0,35 sama kayak yang bawahnya. Habis itu kita oke. Kalau udah habis itu kita concrete reinforcement. Nah, untuk yang balok ini kita pencet yang beam. Nah, untuk selimutnya, tebal selimutnya ini kita pakai 0,05 aja. Kalau dia SNI itu minimal 0,04. Habis itu kita oke. Terus kita oke lagi. Setelah itu kita masukin, tadi kita udah bikin materialnya. Yang pertama mungkin dari balok dulu. Nah, ini di yang 3D muncul kayak warna biru muda itu. Dari paling bawah boleh, dari paling atas boleh. Jadi tinggal di blok dulu sampai paling atas. Kalau udah di blok semua kayak gini, tinggal kita assign, kita frame section. Nah, kita pencet yang balok 300 kali 500, kita apply. Nah, bakal muncul kayak gini. Habis itu kita oke. Oke, karena baloknya udah, habis itu yang kita ganti itu adalah kolomnya. Daripada kita ngeblok satu-satu, kita pakai cara ini. Kita select properties, frame section. Nah, kita pencet yang FSEC 1. Habis itu kita select. Nah, udah langsung ke blok semua. Ini kita close. Habis itu kita sama kita assign frame section langsung yang kolom 500 kali 500. Kita apply. Oke, yang selanjutnya kita lakuin itu adalah kita ke withdraw area. Nanti bakal muncul kayak gini. Kita pilih dari yang paling atas. Ini kan P10 ya, karena dia atau paling atas. Kita blok aja semua. Nah, habis itu kita turun ke bawahnya. Nah, udah ke yang bawahnya. Yang di bawah kita pilih aja ke yang P12. Nah, yang P12 ini sampai bawah. Nah, kalau udah dibikin P12 semua ke bawah, habis itu kita coba cek caranya kita yang ke set display option. Habis itu yang general, kita ini extrude. Ya. Habis itu apply to, oh ya ini section. Ini apply to all windows, kita apply. Kalau udah, habis itu kita lanjut. Ini kita balikin dulu ke standar ya, kita apply lagi. Habis itu kita ke select, properties. Habis itu kita ke area. Ini kita select, yang 12 juga kita select. Nah, kalau udah di-select dua-duanya, kita assign, kita ke area, kita ke automatic area mesh. Kita ini yang auto mesh, ini kita ganti ke 10. Yang ini juga kita ganti ke 10. Habis itu kita apply. Kalau udah muncul 10 kali 10 gini semua, yang kita lakukan selanjutnya itu adalah kita pilih semua frame-nya. Daripada ada yang ketinggalan segala macam, kita Ctrl A aja. Habis itu kita assign, kita ke frame, habis itu ke automatic frame mesh. Nah, ini tinggal kita klik yang mesh at intersection with other frame. Habis itu kita apply. Nah, habis itu kita oke. Habis itu udah yes semua kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, daripada lihat ya riuh kayak gini, tinggal kita F4 aja biar lebih rapi lah, lebih enak ngeliatnya. Nah, habis itu kita mulai masuk ke pembebanan nih. Yang pertama itu kita klik define, habis itu kita ke load pattern. Nah, bakal muncul kayak gini. Yang pertama itu kita bikin dulu yang SDL. Nah, yang tipenya itu
kita more, habis itu kita ke yang super dead, habis itu add new, habis itu kita yang ke beban matinya kita live ini yang live, habis itu kita add new, habis itu kita oke. Oh udah kayak gini, habis itu kita mulai masukin bebannya. Bebannya kita mulai dari yang paling atas dulu, kita mulai dari atap dulu aja kali ya. Nah di sini kita select property aja, area. Nah yang P10 kita select dulu. Oke, kalau udah ke blok kayak gini kita tinggal assign aja. Kita assign frame, area loads. Habis itu yang form cell. Nah udah muncul kayak gini, kita ke yang SDL dulu aja. Nah tinggal kita masukin aja ini loadsnya sesuai di punya kita ya. Kalau dari punya aku 0,34, habis itu kita apply aja. Nah kalau udah kita pencet yang ini biar ke pencethan yang sebelumnya, habis itu kita ke yang live nya kita masukin sesuai yang punya kita, yaitu kode sini 0,1, habis itu kita apply. Oke, habis itu kita oke aja. Kalau udah dengan yang beban atap, habis itu kita ke yang bawah-bawahnya, sama kita dipakai properties, habis itu area kita select yang P12, kita select, kita close. Nah kita assign area load juga, uniform cell. Nah yang live nya itu masukin sesuai soal. Nah kalau udah yang live nya kita ke yang SDL itu di sini 0,54. Nah kalau udah kayak gini kita assign lagi area load, uniform cell. Tadi udah yang live, kita sekarang yang SDL di sini tuh 0,54. Terus itu kita apply. Oke, kalau udah sekarang kita masuk ke dindingnya, kita assign itu juga load juga. Yang caranya kita blok aja nih setiap dindingnya yang samping-samping. Nah, kalau udah semuanya, habis itu kita masuk ke beban gempanya. Yang pertama itu kita ke define. Habis itu kita ke load pattern. Nah, kita bikin dulu di sini. Ini kita kasih nama EQ SX karena ini yang static. Habis itu ini kita ke quake. Nah, yang ini kita pilih yang nah, yang ini ASCE 716. Habis itu kita add dulu. Nah, habis itu kita modify. Nah, kalau udah muncul kayak gini, ini yang SS dan S1-nya ini kita masukin sesuai dari tempat lahir kita. Karena aku lahir di Bekasi, nah jadi kita masukin sesuai koordinat. Nanti kita masukin ke web, nanti bakal bisa tahu SS dan SI-nya. Karena aku di Bekasi, jadi di sini aku punya dapat angka SS itu 0,83, sedangkan yang ini itu, yang S1-nya itu 0,39. Yang long term precision periodnya itu kita masukin 20 kalau dari aku, karena aku dapat dari data Bekasi. Kalau udah yang cache ini kita ganti ke D. Nah, habis itu yang ini kita ganti 1,5. Kalau udah habis itu kita masukin ini T-nya. T-nya itu kalau dari yang aku dapat itu dari hitunganku dan dari dataku itu aku dapat 1,907. Oke, kalau tadi kita udah bikin yang buat gempanya, habis itu kita sekarang buat fungsinya. Kita ke fungsi, kita respon spektrum. Nah, habis itu ini kita pilih yang ASCE 716. Habis itu kita add new function. Bakal muncul peta kayak gini. Kalau muncul kayak gini, yang ini kita masukin dulu datanya kayak yang sebelumnya. Oke, kita masukin dulu. Nah, kalau udah masuk gini semua, ini tinggal kita ganti nama sesuai tempatnya. Rumah sakit Pokok, rumah sakit Mitra Keluarga Timur, Barat. Habis itu ini tinggal kita oke. Nah, habis itu kita oke lagi. Oke, habis itu kita bikin kasus pembebanannya. Ini kita pencet add new load case. Nah, muncul kayak gini. Nah, ini kita ganti nama EQ DX. Yang ini kita ganti respon spektrum. Nah, isi-isiannya ini bakal kita dapetin dari data yang kita dapat. Yang di sini kita tulis 1,8394. Kalau udah, habis ini langsung kita add aja. Habis itu kita oke. Kalau udah ini kita copy aja. Nah, ini tinggal kita ganti nama buat ke Y. Yang ini kita ganti ke U2.
kita modify. Oke. Nah, selanjutnya kita buat masanya. Kita ke define lagi, habis itu kita ke mass source. Habis itu kita modify. Nah, kalau udah muncul menu kayak gini, kita specify load pattern. Nah, untuk date-nya kita punya 1, untuk live-nya, sorry, untuk SDL 1, untuk live-nya itu 0,3. Kalau udah kita oke, terus kita oke. Nah, kalau udah gini sekarang waktunya kita kasih Figma. Yang pertama cara kita kasih Ctrl A. Di situ kita assign, kita join. Habis itu kita pilih yang constraint. Nah, habis itu kita ke define join constraint. Bakal muncul menu kayak gini. Nah, kalau udah muncul kayak gini, pertama itu ini body kita ganti diaphragma. Terus kita oke. Nah, kalau udah muncul kayak gini itu, yang pertama kita pilih diaphragma, kita add new constraint. Ini kita checklist, kita oke. Habis itu kita oke lagi. Nah, kalau udah kita pencet yang diaphragma ini, kita apply. Kalau mau ngeceknya apa udah masuk, ini kita di sini beri pun kita klik kanan. Nah, udah masuk ya diaphragmanya. Oke, kalau udah melalui semua hal tadi, habis itu yang kita lakuin itu adalah masukin kombinasi pembebanan. Gimana caranya kita define, kita load combination. Oke, kalau udah yang kita lakuin itu kita bikin kombinasi pembebanan. Nah, ini emang agak banyak ya cara kita tadi define load combination, kita add new combo. Nah, ini kita masuk sini. Nah, aku udah ada di sini kayak kombinasinya. Di sini. Ini bakal dimasukin semua. Cara gimana? Kan ini kombinasi pertama itu 1,4D tambah 1,4 SDL ya. Terus di sini karena ini udah dead, ini kita tulis 1,4 tambah SDL ya, 1,4 juga. Nah, ini abis itu kita oke. Nah, ini kita bikin sampai pembenahan terakhir. Nah, itu kita bakal ketemu abis masukin semuanya. Oke? Oke. Oke, ini udah jadi ya 18 pembebanannya sesuai yang di sini. Selanjutnya, daripada ntar kita sakit hati ya, kita save dulu aja, takutnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kalau udah kayak gini langsung kita run analisis saja. Kita F5, habis itu kita run now. Oke, kalau udah kayak tadi kita bisa pencet CTRLT, habis itu kita pencet yang analyze result, sorry, kita pencet yang struktur output. Habis itu kita bisa pencet yang modal information aja, habis itu kita pilih yang modal participating mass ratio. Oke, kalau udah kayak gini bisa tinggal kita oke aja. Bakal muncul kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini kita bisa ke file. Habis itu kita bisa export current table to Excel. Kita tunggu. Oke, habis itu muncul tabel kayak gini ya. Ini bisa kita Ctrl A aja. Habis itu kita copy semua. Habis itu kita masukin ke Excel yang satunya. Oke, bisa di sini kita bisa lihat kalau syaratnya itu harus lebih dari 90%. Nah, di sini kita juga udah lebih dari 90 ya. Jadi yang pertama itu aman. Bagus. Oke, kalau udah kayak gini kita sekarang ke yang selanjutnya ya. Kita ini bisa kita down dulu. Habis itu kita ke CTRL-T lagi. Nah, yang ini di uncheck dulu. Kita sekarang cek ke yang sini. Habis itu kita, kalau udah kita pencet yang select load case. Nah, ini kita pilih yang ini aja, yang khusus gempa. Habis itu kita oke. Nah, kalau udah kayak gini kita kayak tadi kita import ke Excel lagi. Yang tadi bisa dihapus ya, book satunya. Gak usah di save. Habis itu kita nih masuk ke yang book 2 ini. Nah, ini tinggal kita kayak tadi. Kita Ctrl A, kita copy lagi. Kita masukin ke Excel yang satunya yang ini. Udah kita paste. Ini ada yang nggak oke, karena pasti karena yang statik itu lebih besar daripada yang dinamik. Tapi kita lanjut dulu aja ya. Nah, kalau udah kita tadi, sekarang kita masih ada pengecekan lagi. Gimana caranya kita ambil aja satu apa ya? Satu contoh di sini yang batang yang ini. Ambil aja kayak gini.
Kalau udah kita CTRL-T, kita ke ini di uncheck dulu, kita ke yang join. Nah ini kita Sorry, ini kita ke yang analysis output tetap, tapi kita ke yang join output. Nah, kalau udah di sini tuh kita milihnya yang displacement. Habis itu kita milih yang join table displacement aja. select bebannya yang dinamis. Nah, habis itu kita milih bebannya yang dinamis aja, yang ini nggak usah yang statik. Habis itu kita oke. Nah, udah kayak gini kita kayak tadi ya, ke Excel lagi. Nah, kalau udah kita sama kayak tadi, kita copy lagi. Habis itu kita masukin ke Excel yang satunya. Sini lagi kita masukin lagi. Oke, kalau udah oke ini sekarang kita ke sini. Habis itu kita select design combo. Nah, ini yang ini kita pilih semua. Habis itu kita add. Ini kita jangan dicek. Habis itu oke. Nah, kalau udah tinggal kita start aja. Oke, kalau udah kayak gini sebenarnya udah selesai ya. Ini bisa lihat tapi ada beberapa yang emang nggak kuat. Sebenarnya ini bisa diakalin dengan cara diperbesar kolomnya atau direduksi beban atasnya. Tapi itu balik lagi ke preferensi masing-masing ya. Oke, jadi mungkin sampai sini dulu aja tutorial dari saya. Mohon maaf jika sebelumnya ada yang kurang jelas atau gimana. Saya cukupi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.